Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Al-Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah jihad, ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan bersimpuh, bersujud untuk menghadirkan Allah ke dalam jiwa kita. Moga saja kita semua yang sudah melangkahkan kaki dan rumah menghadirkan tangan, ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah sebagai hamba yang patuh tunduk kepadanya. Kemudian salawat-salawat kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah jihad yang dimuliakan oleh Allah, judul khutbah kita siang ini adalah pemimpin idaman. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 sampai 28 yang telah dibacakan di awal khutbah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allahmu dan Rasulmu, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang sudah Allah percayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu kesemuanya itu adalah sebagai cobaan bagimu. Wa anna Allaha indahu ajrun 'azim, dan sungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin idaman. Apa sih pemimpin idaman itu? Pemimpin idaman itu adalah pemimpin yang dirindukan, pemimpin yang dibanggakan, yang didambakan. Muslimin jemaah Jumat dan dimuliakan oleh Allah, setiap kita ini adalah pemimpin, mulai dari pemimpin rumah tangga sampai ke pimpinan negara ini, dan semua yang dipimpin itu akan ditanyai, akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadikan pemimpin yang idaman itu, tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah siddiq. Dia itu selalu jujur, jujur dalam perkataan, jujur dalam bentuk perbuatan, jujur dalam bentuk pikiran. Otaknya
menerima, tapi hatinya menolak. Itu berbahaya. Itu namanya munafik. Lain yang dipikirkan, lain yang diucapkan, lain pula yang dikatakannya. Orang seperti ini tidak layak jadi pemimpin negeri ini. Tidak pantas. Kenapa? Akan merusak sendi-sendi agama, akan merusak ukhuwah Islamiyah kita, akan merusak akidah. Apabila seorang pemimpin yang sudah ditanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa, nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketundukan, maka dia akan berkata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ini yang ditanamkan oleh baginda Rasul. Ada prinsip-prinsip dasar, punya prinsip, punya istiqamahan dalam menjalani kepemimpinan dan apa yang dia pimpin itu. Ketika dia berniat dengan niat yang baik, lalu dilakukan dengan cara yang tidak baik, sekalipun hasilnya baik, maka tetap tidak baik. Kenapa? Yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Apabila sesuatu melakukan sesuatu ingin mencari tujuan yang baik, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, walaupun hasilnya baik, maka tetap nilainya tidak baik karena prosesnya dengan cara curang, berkhianat, berbohong, bermunafik. Ini berbahaya muslimin jemaat yang dimuliakan oleh Allah. Siddiq ini yang digambarkan oleh baginda Rasul. Ketika awalnya baik, dilakukan dengan cara yang baik-baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, maka hasilnya pasti baik. Itulah pemimpin yang dirindukan, yang didambakan, yang didambakan. Satu. Yang kedua adalah pemimpin yang idaman itu yang sesuai dengan tuntunan agama, amanah wa amanatikum wa antum ta'lamun. Ketika amanah itu sudah ditancapkan kepadanya, sudah diberikan kepadanya, dia selalu bertanggung jawab, berhati-hati untuk berbuat. Ini orang-orang yang amanah. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai panutan, dia akan terbimbing. Ketika agama dijadikan sebuah tujuan, maka dia akan selamat. Ketika Tuhannya dijadikan sebuah pengawalnya, malaikat akan melihat apa yang dia lakukan, maka dia akan waspada, berbuat curang, berbuat bohong, berpura-pura zalim, berpura-pura alim, tetapi penuh dengan sebuah kemaksiatan dan kesesatan. Ini berbahaya, tidak layak orang yang tidak amanah jadi pemimpin. Ini hati yang dari Allah. Pemimpin yang amanah adalah dia rajul dari khilaf dengan dunia wa fiha, yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang mengembirakan, yang membawa orang kepada ketenangan, yang mengantarkan orang kepada sebuah kedamaian. Anta dia rajul wahid dengan dunia wa fiha. Itu akan lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya. Satu kata saja disampaikan, pesan-pesan Rasul, pesan-pesan komunikasi itu yang penuh dengan tanggung jawab, menyenangkan bagi umat, bagi rakyat. Itu adalah pemimpin yang dijadikan sebagai idaman. Muslim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwasanya mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini mimpi yang didasarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu berapa hari? 3 kali mimpi itu datang kepada Nabi Ibrahim untuk meyakini bahwasanya memang betulkah mimpi ini datangnya dari Allah. Apa mimpi yang didasarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Untuk supaya anaknya disembelih. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika dapat mimpi tidak langsung anaknya disembelih, tapi ada nilai-nilai komunikasi di dalamnya, ada nilai-nilai dialog di dalamnya, ada nilai-nilai musyawarah di dalamnya, ada nilai-nilai tanggung jawab di dalamnya. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang rakyat kepada pemimpinnya, seorang orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, ada nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai kepatuhan di dalamnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai anakku Ismail, sebuah hati belang jantung. Ayah bermimpinya, dalam mimpi ayah, engkau akan disembelih. Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Ada nilai-nilai komunikasi di dalamnya, ada nilai-nilai setia kata di dalamnya. Seorang pemimpin tidak boleh berbuat wewenang kepada rakyatnya, dan rakyatnya pun juga tidak boleh berbuat wewenang kepada pemimpinnya. Ada aturan mainnya. Lalu apa kata Ismail alaihissalam kepada ayahnya? Wahai ayahku, kalau memang betul-betul mimpi itu datangnya dari Allah, wahai ayahku, aku ini diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, maka lakukan wahai ayah. Begitu seorang anak patuhnya kepada orang tuanya. Aku ikhlas wahai ayah, aku rela, aku ini dipotong. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ada nilai-nilai musyawarah. Dan ini yang tidak ada hari ini. Kalau dia seorang pengusaha, dia akan berbuat sewenang-wenang. Yang penting saya kaya, yang penting saya puas, yang penting saya mendapat, tetapi rakyat tidak dipikirkan. Muslim, itu namanya tidak amanah. Wa amanatikum wa antum ta'lamun. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikan? Apakah meyakini? Apakah merasakan sebuah kegalauan? Merasakan sebuah benturan dari komunikasi yang kita keluarkan itu? Kaum muslimin jemaah dan dimuliakan oleh Allah. Maka Rasul untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu selalu menyenangkan kepada umat, menyejukkan, tidak menyakini, tidak menyakitkan, tidak menyedihkan, tidak membingungkan, tidak merugikan, tidak mengkhawatirkan, tetapi ada nilai-nilai keberuntungan yang membawa kepada keselamatan, bukan saja di dunia, tetapi dia sampaikan untuk kebutuhan akhiratnya. Inilah pemimpin yang idaman. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanyai apa yang kamu pimpin itu. Begitu orang-orang ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diminta untuk mempertanggungjawabkan amanah itu. Kaum muslimin. Yang terakhir adalah fatanah, cerdas. Syarat untuk menjadi seorang pemimpin idaman itu cerdas. Kalau tidak cerdas, apa yang akan diajak umat ini? Maka dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa ada seorang pedalaman bertanya kepada penduduk Basrah. Apa katanya? Siapa pemimpin kalian? Kata penduduk Basrah. Lalu mereka menjawab, Al-Hasan. Al-Hasan namanya. Kenapa dia dapat menjadi pemimpin kalian? Lalu mereka menjawab, mereka karena orang-orang, umat, rakyat membutuhkan ilmunya, bukan kekayaannya. Tetapi beliau tidak membutuhkan dunia. Inilah pemimpin yang dimaksud idaman itu. Maka syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu cerdas, komunikasinya bagus. Bagaimana dia akan mengajak orang berbicara saja tidak mampu? Ini berbahaya, muslimin. Bagaimana orang akan diajak untuk kebenaran kebaikan, menyampaikan pesan-pesan Rasul saja, menyampaikan amanah saja, menyampaikan kebaikan-kebaikan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang
yang disampaikan oleh baginda Rasul cerdas, bijak melihat kondisi hari ini. Maka umat Islam harus bijak, harus cerdas melihat siapa pemimpin yang layak, yang akan memimpin kita. Apakah membawa kita kepada kesengsaraan, kesedihan, dan kepada sebuah benturan. Ini yang kita harus lihat hari ini, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasul memberikan kepada kita peringatan. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Ada 3. Pertama, dia tanamkan prinsip nilai-nilai akidah. Seorang pemimpin itu akidahnya harus kuat, tidak terombang-ambing. Ketika dia berumur 40 tahun, cara berpikir sudah mulai matang. Rasul diangkat menjadi Rasul. Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul, umur 40 tahun, baru layak memimpin negeri ini. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita lihat, kalau akidahnya lemah, bisa saja gadaikan imannya, bisa saja gadaikan agamanya, bisa saja gadaikan keyakinannya kepada Tuhannya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan kebutuhan perut dan kebutuhan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan itu kita mengapa? Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Si A ini dia ke bari 5 garuang, dia ke Indomie 5 kardus selama 5 tahun, dikasih uang 500.000, aman. Lanjutkan tangan si balik orang-orang Islam hari ini, lanjut gue si balik. Aku orangnya tidak punya prinsip bro. Jadi CPT 1 juta untuk selama 4 tahun, aman. Tapi dengan syarat, jangan lupa, ini berbahaya. Ada akad, ada sakral. Kalau begitu, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh baginda Rasul? Satu. Kedua, ada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Seorang pemimpin wajib untuk menyatukan umat di atas iman. Ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai-nilai rasa persatuan di atas iman. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, menyatukan umat karena Allah. Yang terakhir adalah beliau wariskan sistem Al-Quran dan Hadis kepada umatnya. Beliau wariskan sistem Al-Quran dan Hadis kepada anaknya dan umatnya. Beliau tidak wariskan jabatan. Wahai anakku, andaikan Rasul mengatakan menjelang ajal kematiannya, wahai anakku, andaikan ayahmu nanti meninggal, gantikan ayahnya sebagai Rasul ya, gantikan ayah sebagai seorang presiden ya, jabatan ayah baru sebentar, gantikan ayah nanti ya. Tapi beliau tidak tanamkan itu. Apa yang ditanamkan oleh baginda Rasul? Dia tanamkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis kepada umatnya agar umatnya selamat. Bukan saja baginda Rasul, tetapi untuk umatnya. Maka Rasul menjelang ajal kematiannya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, jelaskanlah kepadaku apa hakku nanti di hadapan Tuhanku dengan suara yang lemah. Lalu apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, apakah Rasul merasa senang? Apakah Rasul merasa gembira? Tidak. Lalu apa kata Jibril kepada Rasul? Wahai Rasul, tahukah engkau hak engkau nanti di hadapan Tuhanmu adalah seluruh para malaikat yang berada di surga, seluruh pintu-pintu surga itu terbuka lebar menunggu kehadiranmu. Begitu pemimpin yang dirindukan di saat orang butuh dia hadir, di saat orang menjerit dia datang. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dalam memilih pemimpin ke depan, mari kita analisa dengan akal kita yang sehat. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah pemimpin yang selalu membawa sebuah keadilan dan sebuah kebahagiaan. Camkanlah itu. Fa'tadiru ya bil afsar la'allakum tuflihun.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal muttaqin waj'alna min 'ibadikal shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih yang tak dikasih. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang yang sayang tak terbilang. Pada hari ini ya Allah, Jumat terakhir di bulan Januari tahun 2024, kami bersimpuh dan bersujud di hadapan untuk memuji-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah bunda kami. Ya Allah, ampunilah dosa ayah bunda kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya dalam taat, mudahkan rezekinya, berkahkan kehidupannya. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur, jika orang tua kami sudah meninggal, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, lapangkan pintu-pintu kuburnya, dan kumpulkan kami ya Allah bersama ayah bunda kami, bersama orang-orang yang dicintai, bersama orang-orang yang dirindukan, bersama orang-orang yang disayangi di taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur, jika ada di antara hari ini saudara-saudara kami ya Allah yang tidak enak badan, atau yang sedang sakit, atau yang terwujud di rumah ataupun di rumah sakit, angkatlah segala penyakitnya ya Allah, karena Engkau Maha memberikan kesembuhan. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur, jika ada di antara hari ini saudara-saudara kami yang sedang berkeluh kesah, yang tidak sabar dan sabar untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dunia hari ini, berikanlah kepada mereka ketabahan ya Allah, kesabaran untuk menghadapi persoalan kehidupan hari ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur, singkirkan kami dari perbuatan orang-orang yang zalim, singkirkan kami dari perbuatan orang-orang munafik, singkirkan kami dari perbuatan orang-orang yang berkhianat, karena Engkau mengetahui apa yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Pada hari ini ya Allah, kami masih bisa salat sendiri, kami masih bisa mampu salat di tempat kami tinggal, kami masih bisa mampu berjemaah ya Allah, kami masih bisa tidur dengan tidur yang nyenyak, kami masih bisa makan dengan makan yang enak. Saudara-saudara kami ya Allah menjerit dan menderita, yang seagama, yang seakidah, ditembak